Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini teman-teman, saya mau cerita sedikit, saya mau sharing. Sebenarnya ini hanya cerita saya dulu teman-teman. Jadi waktu saya SMP, saya sudah menjadi perokok aktif sampai saya SMA teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah 1 tahun belakangan ini, hampir 2 tahun teman-teman, 1 tahun belakangan ini saya sudah tidak yang namanya lagi merokok teman-teman. Saya benar-benar berhenti total menjadi perokok aktif. Oke, sebelum saya cerita sedikit mengapa saya bisa merokok, terus bagaimana motivasinya saya bisa berhenti merokok, saya minta kalian untuk subscribe dulu channel ini biar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video berikutnya. Oke teman-teman, bagaimana saya bisa merokok di waktu saya SMP teman-teman. Pasti kalian bingung kan, kok SMP sudah menjadi perokok aktif. Jadi awalnya teman-teman, saya ini juga seorang yang nakal teman-teman. Saya nggak munafik di sini teman-teman ya, saya cerita apa adanya. Saya juga berasal dari anak muda yang nakal juga teman-teman, yang suka keluyuran malam. Kenapa saya bisa merokok waktu saya SMP, padahal umur saya waktu itu masih sekitar 16 tahun teman-teman. 16 tahun atau 15 tahun itu kalau dibilang itu masih di bawah umur, tidak pantas sekali untuk kita sudah bisa menjadi perokok aktif. Nah, sebenarnya saya awalnya melihat teman saya semuanya rata-rata merokok juga teman-teman. Sebenarnya ini lebih ke pergaulan, karena pergaulan saya, lingkungan saya pada merokok semua. Jadi alhasil saya awalnya juga ingin teman-teman, saya juga ingin coba-coba. Awalnya saya penasaran bagaimana sih rasa rokok itu ya. Kalian pasti tahu yang pernah merokok juga, awalnya pasti kalian berasal dari penasaran, nggak tahu rasanya gimana, pengen coba atau segala macam. Nah, pas saya coba pertama kali itu saya kecanduan teman-teman. Wajar, karena efek rokok itu juga salah satu membuat kita kecanduan. Nah, awalnya di saat saya sudah kecanduan, waktu itu kalau nggak salah kelas 1 SMP teman-teman. Kelas 1 SMP itu umur belum 16 tahun, 15 tahun. Waktu itulah saya sudah menjadi perokok aktif. Hari pertama saya coba, keterusannya besok saya mengulangnya lagi teman-teman, sampai keterusan. Nah, di sini saya sudah tahu enaknya ngerokok itu seperti itu teman-teman. Awalnya saya nggak mikirkan masalah penyakitnya, apa yang bakal saya risiko yang bakal saya terima, saya nggak memikirkannya teman-teman. Saya hanya memikirkan nikmat dari rokok itu tersebut. Sudah mulai merokok, saya merokok juga diam-diam dulu teman-teman ya. Dari kelas 1 SMP merokok diam-diam, orang tua nggak tahu. Kemudian kelas 2 SMP juga teman-teman merokok diam-diam. Di kelas 3 ini saya sudah waktu itu saya diperbolehkan orang tua saya untuk merokok. Kelas 3 SMP saya bebas untuk merokok teman-teman. Waktu itu saya kelas 3 SMP saya cari uang sendiri. Alhamdulillah waktu kelas 3 SMP saya udah kerja, pulang sekolah saya kerja teman-teman. Jadi waktu itu saya diperbolehkan merokok sama orang tua. Alhasil saya jadi nggak ngumpet lagi teman-teman. Kalau dulu saya dari kelas 1 kelas 2 SMP awal-awal itu saya selalu ngerokok diam-diam. Ngerokok nggak di rumah, pasti di tempat yang jauh teman-teman, biar nggak ketahuan orang tua. Nah, waktu itu seperti itu. Pas saya sudah dibebaskan untuk ngerokok, saya nggak khawatir lagi mau ngerokok di mana. Saya di rumah ngerokok, mau malam, tengah malam, subuh hari pun saya tetap ngerokok teman-teman. Kalau saya ingin ngerokok, waktu itu satu hari bisa habis 1 bungkus teman-teman. Bayangkan, di umur yang muda saya sudah menjadi perokok yang aktif, kemudian satu hari bisa 1 bungkus menghisap rokok. Lanjut lagi, setelah saya masuk SMA, saya lanjut lagi ngerokok. Saya belum ada niat mau berhenti, itu sama sekali nggak ada teman-teman. Kelas 1 SMK saya nggak ada niat mau berhenti ngerokok. Lanjut lagi sampai kelas 2 SMK. Di sini saya pas di kelas 2 SMK saya berhenti kerja teman-teman. 1 SMK masih kerja, kelas 2 berhenti kerja. Nah, pas saat berhenti kerja itu saya mau beli rokok, nggak ada uang teman-teman. Alhasil saya minta ke orang tua saya. Nah, di saat itulah awal pertama kali saya merasa malu sama diri saya sendiri teman-teman. Saya ngerokok, tapi kok minta sama orang tua duitnya. Pasti kita sebagai laki-laki itu malu teman-teman. Gimana harga diri kita sebagai laki-laki kan? Saya pikir seperti itu awalnya. Nah, pas kelas 2 SMK saya sudah mengurangi rokok, tapi saya nggak ada niat mau berhenti. Saya hanya mengurangi rokok. Setelah saya mengurangi rokok kelas 2 SMK, pas masuk kelas 3 SMK ini teman-teman, saya sudah berhenti total dari ngerokok. Kenapa saya bisa berhenti total? Padahal saya juga salah satu perokok aktif yang kuat. Nah, awalnya seperti ini teman-teman. Jadi pas kelas 3 SMK itu saya sudah mulai fitness. Nah, di saat saya sudah mulai fitness ini, saya merasa badan saya fit teman-teman. Badan saya sehat, segar. Pokoknya di bawah apapun enak teman-teman badan kalau kita sudah fitness.
Waktu itu saya sempat berhenti fitness cukup lama teman-teman, dan saya di saat itu saya kuat ngerokok. Alhasil saya kena penyakit tipes. Awalnya ini saya kena penyakit tipes, kemudian dari kelas 2 SMK dan kelas 3 SMA saya itu sesak napas teman-teman. Jadi kalau misalnya mau tidur tengah malam itu saya selalu terbangun karena susah napas teman-teman. Di saat saya baring itu teman-teman, saya harus menarik napas dalam-dalam, kurang lebih kalau saya praktekkan seperti itu teman. Jika saya tidur, saya tarik napas sepanjang ini. Nah, pas sampai sini itu napas itu belum sepenuhnya bisa ditarik teman-teman. Alhasil saya hanya bisa menarik setengah napas. Bayangkan teman-teman, itu sangat-sangat menyakitkan. Ternyata setelah saya searching di Google, saya pelajari ternyata salah satu efek rokok itu juga menyerang paru-paru. Dan kalian pasti semua sudah tahu kalau ngerokok itu pasti utamanya itu lari ke paru-paru. Jangankan kita yang ngerokok aktif, kita yang ngerokok pasif, orang yang ngerokok di dekat kita, yang misalnya si A ngerokok, teman saya ngerokok, terus saya nggak ngerokok, asapnya itu kita juga bisa merusak paru-paru kita teman-teman. Makanya ada sebagian orang yang nggak suka kalau dekat-dekat dengan orang yang perokok. Bukan nggak suka orangnya, tapi nggak suka rokok dan nggak suka asap rokoknya teman-teman. Dan dokter pun sudah banyak di YouTube kita sudah tahu, di mana-mana kita sudah tahu kalau rokok itu memang bahaya. Jangankan di media sosial atau di YouTube atau perkataan dokter sendiri teman-teman, di bungkusnya langsung itu sudah ada tulisan rokok itu membunuhmu. Kalau kita pintar, kita pandai baca, seharusnya kita tahu kalau rokok itu membunuh kita, rokok itu membawa penyakit. Ngapain kita harus merawat penyakit teman-teman? Lebih baik kita manfaatkan uang kita untuk hal yang berguna, hal yang positif, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah teman-teman, setelah itulah saya niatkan untuk tidak merokok. Sebenarnya saya nggak ada sekali mau berhenti ngerokok, karena saya mungkin kebetulan atau gimana nggak tahu teman-teman, apa saya sesak napas saya masih ngerokok, padahal walaupun sesak napas masih ngerokok, alhasil saya bisa berhenti. Sebenarnya saya sangat bersyukur sih, karena teman-teman jujur banyak sekali teman saya yang mau berhenti ngerokok itu sampai sekarang nggak bisa-bisa, kan katanya susah teman-teman. Saya nggak tahu juga sih susahnya seperti apa. Kalau kita niat, kalau kita benar-benar ingin berubah, apapun kita bisa lakukan. Rokok itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Bukan hanya merusak kesehatan kita, tapi juga berusaha juga untuk merusak mental dan pikiran kita teman-teman. Seperti kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan buat wanita yang ngerokok, penyakit disfungsi ereksi itu pasti akan menghantui kalian jika kalian sudah menjadi perokok aktif. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang pengen berhenti ngerokok, tips dari saya teman-teman, kalian dekatkan dengan keluarga, kalian lebih dekat dengan keluarga, kemudian kalian lakukan pola hidup sehat seperti lakukan olahraga yang cukup, atur pola makan dan istirahat yang cukup. Sebenarnya saya juga terbawa jadi fitness ini teman-teman. Alhamdulillah setelah saya melakukan pola hidup sehat, semuanya berubah teman-teman. Semuanya berubah dari pola makan, sikap dan perilaku, aktivitas sehari-hari itu berubah teman-teman. Saya bersyukur bisa merasakan arti dari pola hidup sehat yang sebenarnya. Buat kalian yang belum ngerokok, saran saya jangan coba-coba, tapi kalau kalian ingin coba itu hak kalian. Saya hanya bicara sedikit karena rokok itu kita tahu rokok itu bukan hanya membahayakan kita, tapi juga membahayakan orang sekitar kita teman-teman. Bayangkan ada orang tua biasa ngerokok terus gendong anaknya. Emang apa sih nggak boleh? Kalian harus berhenti ngerokok teman-teman. Jujur teman-teman, jika kalian niat berhenti ngerokok, pasti kalian akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jika kalian ingin berhenti merokok, ingat kalian hanya perlu lakukan pola hidup sehat. Kalian jika lakukan pola hidup sehat, berarti kalian sudah berhenti. Yang namanya yang jelek-jelek itu pasti sudah berhenti teman-teman. Jika kalian sudah melakukan pola hidup sehat, terus kalian masih minuman keras, masih ngerokok, itu artinya apa? Artinya kalian belum melakukan pola hidup sehat. Jika kalian sudah melakukan pola hidup sehat, kalian itu pasti terhindar dari hal-hal yang negatif. Bayangkan kita olahraga teratur, makan, pola makan kita jaga, dari waktu, cara memasak, dan sumbernya itu kita pilih teman-teman. Kita jaga, kita benar-benar tahu apa yang harus kita masukkan ke tubuh kita. Ketika kita sudah melakukan hal tiga itu, dari pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup, pasti kalian terhindar, insya Allah kalian terhindar dari hal-hal negatif seperti ngerokok ini teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya video ini hanya cerita aja. Kalau saya itu dulu juga pergaulan saya juga nggak bagus teman-teman. Yang saya lakukan ke diri saya itu juga nggak baik untuk kesehatan. Alhamdulillah sekarang
saya bisa berhenti dari hal negatif dan sekarang saya bisa melakukan pola hidup sehat. Jika kalian sudah melakukan pola hidup sehat, semuanya teman-teman kalian akan berubah, kalian akan merasakan manfaatnya. Di zaman sekarang teman-teman, di zaman sekarang itu sudah anak-anak yang kecil-kecil aja udah tahu yang namanya ngerokok, ngelem, minuman keras. Bayangkan, jika kalian masih muda, sangat miris sekali kalian jika sudah melakukan hal-hal negatif yang berbahaya bagi kesehatan kalian. Mungkin sebenarnya saya di sini nggak bermaksud apa-apa, saya nggak menggurui atau sok paling benar atau apa teman-teman. Jika kalian menganggap saya paling benar, saya minta maaf karena saya nggak bermaksud untuk paling benar atau menggurui. Di sini saya hanya sharing pengalaman saya. Sebenarnya bukan pengalaman sih, cerita saya dulu kenapa bisa merokok, pergaulan bebas. Jadi saya ceritakan di sini teman-teman. Jadi ini lebih ke pola hidup sehat itu merubah kita segalanya teman-teman. Dari badan yang sakit-sakitan bisa menjadi sehat, dari berat badan yang tidak ideal menjadi ideal, dan masih banyak sekali manfaat lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Dan saya ucapkan maaf juga jika ada salah kata atau hal yang kurang yang saya ucapkan. Kalian bisa komentar di bawah, dan kalian yang udah ngerokok ataupun belum ngerokok, kalian coba komentar di bawah tentang ngerokok ini teman-teman. Oke teman-teman, maaf jika ada salah kata. Videonya cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.